Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyuzhirahu 'ala ad-dini kullihi wa kafa billahi syahida. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah man la nabiyya ba'da. Amma ba'du. Pemirsa Fordisja TV rahimakumullah. Ada 7 tentara Allah yang tercatat di dalam Al-Quranul Karim. Tentara-tentara Allah ini yang pertama adalah air. Air ini tentara Allah yang ditunjukkan kepada pengikut dan umatnya Nabi Nuh alaihi salam. Di mana pada saat itu Nabi Nuh alaihi salam Allah berikan kesempatan untuk berdakwah kepada umatnya selama 950 tahun. Tetapi kaumnya enggan beriman kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Bahkan mereka senantiasa menyembah Tuhan-Tuhannya yang bernama Waddan, Suwan, Yaquz, Ya'ud, Ya'uq, dan Nasr. Itu adalah Tuhan-Tuhan berhala mereka yang selalu disembah. Padahal Nabi Nuh telah mengajarkan keimanan kepada mereka, sehingga Nabi Nuh mendapatkan perintah dari Allah Subhanahu wa ta'ala untuk membuat sebuah bahtera di tengah-tengah padang pasir yang kering kerontang. Nabi Nuh membuat bahtera atau kapal. Kemudian orang pada saat itu umatnya mengejeknya dan menjelek-menjeleknya, mengatakan kepada Nuh, apakah Nuh itu sudah gila sehingga dia membuat kapal di tengah-tengah gurun pasir yang panas kering kerontang seperti ini? Mana mungkin kapalnya akan belayar. Mereka tidak beriman kepada Nabi Nuh. Tetapi ini adalah perintah Allah Subhanahu wa ta'ala. Nabi Nuh harus melakukan ini karena ada tanda-tanda kebesaran yang ingin ditunjukkan oleh Allah kepada Nabi Nuh dan umatnya. Benarlah setelah sekian lama Nabi Nuh berdakwah, tapi pengikutnya sangat sedikit. Kalau kita baca di dalam surah Al-Ankabut ayat 14, Allah berfirman, walaqad arsalna nuhan ila qaumihi falabisa fihim alfa sanatin illa khamsina aman fa'akhadahumut tufanu. Artinya sungguh Nabi Nuh alaihissalam telah diutus oleh Allah kepada umatnya selama 950 tahun berdakwah, mengajak kaumnya beriman kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Sampai-sampai mereka, kata Allah, ditimpakan banjir bandang yang luar biasa dan menenggelamkan umat-umatnya karena mereka itu kufur dan zalim kepada nikmat yang diberikan oleh Allah dan tidak mau menyembah Allah Subhanahu wa ta'ala. Sehingga mereka lebih senang menyembah Tuhan-Tuhan mereka yang diberi nama Waddan, Suwan, Yagus, Ya'uq, Nasr. Bahkan istri dan anaknya Nabi Nuh alaihissalam juga termasuk orang-orang yang tidak beriman kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Sehingga di tengah-tengah banjir, Nabi Nuh mengajak anaknya yang bernama Kan'an, ya bunayya irkam ma'ana, wahai anakku, naiklah ke kapal yang aku sediakan ini agar kau selamat dari bencana banjir yang ditimpakan oleh Allah. Dia mengatakan, sa'awi ilal jabali ya'simuni minal ma', aku akan naik ke gunung yang tinggi selamat daripada air. Tapi ternyata musibah yang Allah berikan ini, airnya tambah tinggi, bahkan menenggelamkan gunung yang setingginya pada saat itu. Dan semua manusia yang kufur, ingkar kepada Nabi Nuh dan ajarannya, tidak mau menyembah Allah Subhanahu wa ta'ala, dihabiskan, ditelan oleh air banjir yang ditimpakan kepada umatnya Nabi Nuh alaihissalam. Yang selamat adalah sedikit sekali, yaitu mereka yang beriman kepada Nabi Nuh dan binatang sepasang-sepasang untuk mengadakan kehidupan yang baru setelah ditenggelamkan dan dihabiskan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Tentara Allah yang kedua yang disebutkan dalam Al-Quran adalah burung ababil. Kita ingat dalam sejarah bagaimana burung ababil ini menghancurkan Abrahah dan tentaranya.
pengikut-pengikutnya yang bermaksud ingin menghancurkan Ka'bah, tapi dihancurkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, dan burung ababil ini menjadi tentaranya Allah Subhanahu wa ta'ala. Dikisahkan dengan jelas di dalam surah Al-Fil. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, alam taro kaifa fa'ala rabbuka bi ashabil fil. Tahukah kamu dan lihatlah bagaimana Allah memperlakukan tentara Abraha yang bergajah itu. Alam yaj'al kaidahum fi tadlil. Dan ketahuilah bahwa tipu daya yang mereka buat, kekuatan yang mereka kumpulkan untuk menghancurkan Ka'bah sungguh sia-sia. Wa arsala alaihim tayran ababil. Kemudian Allah mengutuskan kepada mereka tentara-tentaranya yang berupa burung ababil, burung-burung yang membawa tanah liat dari neraka yang sangat panas, yang telah dimasak, yang telah terbakar, sangat panas. Tarmihim bihijaratin min sijil. Itu dilemparkan oleh burung-burung ababil kepada tentara-tentara Abraha, sehingga mengena mereka itu terbakar. Faja'alahum ka'asfin ma'kul. Mereka seperti daun-daun yang kering dimakan oleh ulat, meninggal semuanya dan habis semuanya, karena Allah mengirimkan tentaranya berupa burung ababil. Inilah tentara yang cukup besar dikirimkan oleh Allah untuk menjaga bangunan suci, yaitu Ka'bah Al-Mukarramah. Tentara Allah yang ketiga yang disebutkan dalam Al-Quran adalah lautan. Lautan ini menenggelamkan Fir'aun dan pengikutnya karena kekufuran dan menentang ajaran Nabi Musa alaihi salam. Nabi Musa mengajarkan tauhid, tapi Fir'aun dia menganggap dirinya sebagai Tuhan dan mengajak masyarakatnya untuk menuhankan dia. Bahkan suatu saat dia ingin membunuh Nabi Musa alaihi salam. Dikisahkan di dalam Al-Quran surah Al-Baqarah ayat 50. Wa idh faraqna bikumul bahra fa'anjaynakum wa aghraqna ala fir'auna wa antum tanzurun. Ingatlah ketika aku binasakan dengan lautan itu, kemudian aku selamatkan engkau wahai Musa dan pengikutmu, dan aku tenggelamkan Fir'aun dan pengikut-pengikutnya, dan kamu bisa menyaksikan. Bahkan sampai saat ini kita bisa menyaksikan muminya Fir'aun di kota Egypt atau di Mesir, tentang tanda kebesaran Allah Subhanahu wa ta'ala pada saat itu yang menghancurkan, menenggelamkan Raja Fir'aun dan pengikutnya karena mereka tidak beriman kepada Nabi Musa dan ajaran-ajarannya. Inilah tentara Allah yang dikirimkan berupa lautan yang menenggelamkan Fir'aun dan para pengikutnya. Tentara Allah yang keempat adalah angin. Angin ini ditunjukkan oleh Allah kepada kaum Ad, umatnya Nabi Hud alaihi salam. Hal ini diceritakan dalam surah Al-Haqqah ayat 6 sampai ayat 8. Al-Haqqah itu sendiri adalah satu tempat di antara Oman dan Yaman, daerah gurun pasir di Timur Tengah. Umat Ad ini adalah umat yang kuat, bahkan kehidupannya secara ekonomi adalah sangat maju, dan mereka mempunyai keahlian membangun bangunan yang hebat, bangunan-bangunan yang luar biasa, arsitekturnya, kemudian tata ruangnya, dan sebagaimana mestinya orang-orang pada masa itu, kaum Ad adalah umat yang luar biasa. Tetapi dia enggan mendengarkan seruan Nabi Hud alaihi salam. Dia tidak mau beriman kepada Nabi Hud. Mereka tetap menyembah berhala, mereka tetap menyembah Tuhan-Tuhan mereka. Sehingga satu saat Nabi Hud alaihi salam perintahkan kepada mereka untuk segera kembali kepada ajaran tauhid yang disampaikan oleh Nabi Hud alaihi salam. Karena apabila mereka ingkar, tidak taat, tidak mau mengikuti ajaran Nabi Hud, Allah akan mengazab mereka. Tapi apa yang terjadi? Kaum Ad tetap mereka itu ingkar dan tidak mau beriman kepada Nabi Hud.
apalagi menyembah Tuhannya Nabi Hud, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala, mereka tidak mau. Maka hal ini Allah ceritakan lewat angin yang menjadi tentara Allah, ingin menenggelamkan dan menghilangkan umatnya Nabi Hud yang kita kenal dengan sebutan kaum Ad, di mana Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman di dalam Al-Qur'anul Karim, wa amma 'adun fa uhliku birihin sarsarin atiyah. Adapun umatnya Nabi Hud alaihissalam adalah yang bernama kaum Ad, mereka dihancurkan oleh Allah dengan angin yang bertiup kencang, dengan angin yang dingin dan kekencangan yang luar biasa, memporak-porandakan umatnya Nabi Hud pada saat itu. Maka sakharaha alaihim sab'a layalin wasamaniyata ayyamin husuman. Mereka timpakan oleh Allah berupa angin selama 7 malam dan 7 hari berturut-turut terus menerus, tidak ada hentinya, menerpa kaum Ad, umatnya Nabi Hud alaihi salam. Fataral qauma fiha sur'a. Maka lihatlah kaum Ad pada saat itu bergelimpangan, bertumbangan, sebagaimana tumbangnya pohon-pohonan oleh angin yang kencang. Begitulah keadaan kaum Ad pada masa Nabi Hud alaihi salam, ditumbangkan oleh Allah dengan angin yang kencang selama 8 hari dan 7 malam. Kata Allah, ka'annahum a'jazu nakhlin khawiyah. Seakan-akan mereka itu seperti pohon-pohon kurma yang tercabut oleh angin karena rapuh, roboh semuanya karena rapuhnya pohon itu. Itulah umpamanya umatnya Nabi Hud alaihissalam, karena kerapuhan imannya dihapuskan oleh Allah dengan angin puting beliung pada saat itu. Fahal taro lahum min baqiyah. Maka ketahuilah dan lihatlah bahwa di antara mereka tidak ada yang tersisa satupun, semuanya dihembuskan oleh angin, dihilangkan dan dibinasakan oleh Allah lewat tentara Allah yang berupa angin. Yang terselamatkan adalah Nabi Hud alaihissalam bersama pengikut-pengikutnya yang beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tentara Allah yang kelima adalah petir. Petir ini ditunjukkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada kaum Samud, umatnya Nabi Soleh alaihi salam, di mana pada saat itu sebetulnya kaum Samud ini adalah kaum yang terampil, mempunyai kemampuan yang luar biasa. Mereka bisa membuat arsitek bangunan-bangunan di daerah-daerah gurun pasir. Mereka bisa membangun bangunan yang luar biasa indahnya dan bagus serta kokoh. Dan pada umumnya mereka hidup dalam berkecukupan. Tetapi satu yang mereka tidak miliki adalah keimanan dan ketaatan kepada dakwahnya Nabi Soleh alaihi salam. Maka mereka ditimpakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala berupa soehah. Soehah artinya adalah petir yang menggelegar, dan rojfah artinya adalah gempa bumi yang dahsyat yang luar biasa, sehingga mereka kaum Samud, umatnya Nabi Soleh, dihabiskan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di dalam Al-Qur'anul Karim surah Hud ayat 68, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, ka'allam yagnau fiha. Seakan-akan mereka itu tidak pernah tinggal di tempat itu karena dihabiskan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ala inna samuda kafaru rabbahum. Ketahuilah bahwa kaum Samud adalah umat yang kufur kepada Tuhan mereka, Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ala bu'dalis samud. Ketahuilah sangatlah jauh dan binasalah bagi kaum Samud yang ingkar kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi tentara Allah berupa petir yang menyambar, menggelegar, menghabiskan umatnya Nabi Soleh yang dikenal dengan sebutan kaum Samud. Tentara Allah yang keenam adalah
tanah. Tanah ini ditunjukkan oleh Allah kepada umatnya Nabi Lut alaihissalam, di mana umatnya Nabi Lut alaihissalam melakukan suatu kebiasaan yang bertentangan dengan sunnatullah, yaitu yang kita kenal dengan istilah LGBT. Mereka senantiasa umatnya senang sekali melakukan LGBT. Perempuan suka dengan perempuan, laki-laki suka dengan laki-laki. Ada juga yang menyukai kedua-duanya, ada juga yang transgender, laki-laki seperti perempuan, perempuan seperti laki-laki. Itulah yang terjadi pada umatnya Nabi Lut alaihissalam. Sehingga sampai puncaknya Allah Subhanahu wa ta'ala mengutus malaikat Jibril alaihissalam berupa seorang laki-laki yang ganteng untuk datang bertamu ke negerinya Nabi Lut alaihissalam. Benarlah umatnya Nabi Lut alaihissalam merasa tertarik kepada kegantengan malaikat Jibril yang berupa manusia, sehingga umatnya Nabi Lut mengajak untuk berhubungan dengan malaikat Jibril yang menyamar sebagai manusia. Sehingga ketika itulah Allah tunjukkan azab kepada umatnya Nabi Lut alaihissalam, sebagaimana Allah ceritakan sebagai gambaran dan pelajaran pada umatnya Nabi Muhammad, bahwa dulu pada masa Nabi Lut alaihissalam pernah ada umat yang suka kepada LGBT, yaitu umatnya Nabi Lut. Di dalam Al-Quran surah Al-Hijr ayat 73 sampai dengan 75 Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, فَأَخَذَتْهُمُ الصَّيْحَةُ مُشْرِكِينَ, maka mereka ditimpakan petir yang suaranya menggelegar ketika menjelang pagi matahari terbit. فَجَعَلْنَا عَالِيَهَا سَافِلَهَا وَأَمْطَرْنَا عَلَيْهِمْ حِجَارَةً مِّن سِجِّيلٍ. Kemudian Allah putar balikan bumi umatnya Nabi Lut, yang atas berada di bawah, yang bawah berada di atas, dibalikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, sehingga mereka tenggelam oleh bumi, habis tidak tersisa satupun. Inna fi dzalika laayatil lil mutawassimin. Sesungguhnya pada yang demikian itu adalah sebagai tanda-tanda bagi orang yang memperhatikan tanda-tanda kebesaran Allah Subhanahu wa ta'ala. Tentara Allah yang ketujuh adalah berupa hawa panas. Hawa panas ini Allah turunkan kepada kaum Madyan, umatnya Nabi Shu'aib alaihi salam. Pada saat itu sesungguhnya kaum Madyan hidup dalam kemakmuran, terpenuhi semua kebutuhan hidupnya, tetapi ada satu kebiasaan yang biasa dilakukan oleh kaum Madyan, yaitu berbuat curang, tidak adil, dan menipu dalam takaran berdagang. Mereka selalu berbuat curang, tidak jujur. Kemudian Allah utus Nabi Shu'aib alaihissalam kepada mereka untuk memberitahukan agar kaum Madyan ini berbuat jujur, tidak berbuat curang, tidak mengurangi timbangan, tidak mengurangi ukuran, tapi berlaku berdagang sesuai dengan apa adanya. Tetapi apa yang terjadi bahwa kaum Madyan ini menolak kedatangan Nabi Shu'aib alaihissalam, bahkan ingin mengusirnya sampai ingin membunuhnya karena tidak mau menjalankan perintah Nabi Shu'aib alaihissalam yang diutus oleh Allah untuk menghilangkan kecurangan dan ketidakadilan pada kaum Madyan. Sehingga suatu saat Allah timpakan dan telah diingatkan oleh Nabi Shu'aib alaihissalam bahwa engkau akan diazab oleh Allah. Tetapi mereka tidak percaya kepada kata-kata Nabi Shu'aib, tetap berbuat curang, tetap mengurangi timbangan, tetap tidak jujur. Sehingga suatu saat turunlah hawa panas kepada kaum Madyan. Mereka merasa kehausan yang luar biasa, ingin minum semuanya, ingin hawa dingin semuanya, karena diliputi oleh hawa panas yang sangat luar biasa kaum Madyan pada saat itu. Kemudian Allah tunjukkan kebesarannya dengan menjadikan langit itu mendung hitam kelam. Mereka merasa gembira bahwa akan segera turun hujan menjadi penghilang rasa panas mereka, menjadi penghilang rasa dahaga mereka. Tapi ternyata mendung hitam kelam yang berada di langit itu bukan berupa air, tapi Allah turunkan petir, Allah turunkan kilat, Allah turunkan batu-batu yang panas
yang terbakar dari neraka membakar mereka dalam keadaan bergelimpangan, dan mereka musnah semuanya tanpa tersisa apapun akibat kekufuran mereka dan berbuat curang kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Hal ini diingatkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala di dalam surah Asy-Syu'ara ayat 189. Fakazzabuhu fa'akhadhahum 'adzabu yaumiz zullati innahu kana 'adzaba yaumin 'adzim. Mereka semuanya mendustakan keberadaan Nabi Syuaib alaihissalam, maka Allah timpakan kepada mereka hawa panas dan mendung yang berisi azab Allah, yaitu batu-batu yang berupa panas luar biasa diambil dari batu-batu neraka menimpa kepada kaum Madian sebagai azab dari Allah, yang pada hari itu adalah hari yang sangat dahsyat terhadap azab-azab Allah Subhanahu wa ta'ala. Demikianlah saudara-saudara semuanya, 7 tentara Allah yang tercatat di dalam Al-Quranul Karim. Mudah-mudahan kisah-kisah tentang 7 tentara Allah ini menjadi bermanfaat bagi kita, dan kita lebih berhati-hati lagi. Jangan sampai Allah menurunkan tentara-tentara yang dirahasiakan oleh Allah, dan itu akan menjadi azab bagi kita. Semoga kita selalu istiqomah dalam keislaman dan keimanan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.